Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-316, dengan judul Pemburu. Langsung ke dalam alurnya. Tidak masalah. Satu-satunya masalah adalah jika Anda bisa menanggungnya. Peri di kiri, penyihir di kiri, penguasa iblis di tengah. Pertanyaannya adalah, bisakah kamu melakukannya? Penyihir itu menantang. Peri Yue-chan tetap tanpa ekspresi. Dia sangat murni dan suci tanpa cacat sedikit pun. Ketika dia mendengar kata-kata vulgar itu, dia akan bertindak seperti yang selalu dia lakukan dan mengabaikannya. Kenapa aku tidak bisa? Si Hao bertanya. Jika bisa, pertama-tama tekan peri ini. Itu adalah sifat asli dari Raja Iblis. Jika tidak, berhentilah memikirkan hal-hal acak. Penyihir itu tertawa. Pada akhirnya, si Hao pergi dan keluar dari Moon Gazing House. Dia meninggalkan konfrontasi peri dan penyihir untuk berpikir dalam diam. Dia tidak melihat ada masalah sekarang, dan mereka berdua tidak akan melakukan apa-apa. Masa depan, bagaimanapun, tidak begitu pasti. Ini mungkin berakhir dengan perang yang pahit. Keduanya sangat kuat, dan keduanya adalah individu luar biasa yang termasuk dalam sekte besar yang tidak dapat terikat oleh satu wilayah pun. Ini untuk hari ini, saya akan pergi berkultivasi. Jangan ganggu aku, kalau tidak aku akan membawa kalian berdua ke desa. Bocah iblis itu dengan keras melambaikan tinjunya ke restoran. Dia masih anak iblis yang berasal dari tanah terlantar. Setelah merasa terancam, dia langsung bersumpah akan membawa mereka pergi dengan paksa. Haha, tidak memakannya sepenuhnya. Di kejauhan, seorang gadis muda diam-diam terkikik. Meskipun dia tidak memiliki kecantikan yang mencekik dari peri Yue-chan dan penyihir, penampilannya masih agak menyentuh. Tubuhnya tinggi dan ramping. Jelas bahwa dia memahami si Hao dan tahu slogannya, makan kalian semua. Bocah jahat itu segera merasakan gelombang rasa malu. Bagaimana ini bisa dilihat oleh seseorang? Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan apapun. Kamu, saudara perempuan Lord Huntian. Dia akhirnya mengenali siapa itu. Dia telah melihat wanita muda ini dari jauh sebelumnya di Greenwood Garden. Saat itu, dia dikelilingi oleh sekelompok pemuda. Adikku mengundangmu untuk mengobrol. Wanita muda itu tersenyum tipis saat berbicara. Lord Huntian sedang mencari saya. Si Hao tercengang. Ini adalah periode waktu di mana orang-orang biasa pasti tidak akan mengganggunya untuk menghindari bencana. Temperamen saudara laki-laki saya sangat lugas dan dia merasa Anda adalah orang yang cukup baik. Menurutku, kalian berdua adalah burung dari bulu. Dia ingin minum dan mengobrol denganmu, dan tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Gadis muda itu bergumam. Oke, aku akan mengunjunginya. Si Hao mengangguk. Lord Huntian adalah penguasa termuda negara batu, dan baru berusia 25 tahun. Dia telah diberikan gelar bangsawan beberapa tahun yang lalu. Bakat alaminya sangat mengejutkan, dan jelas betapa kuatnya dia. Ini adalah taman terpencil yang juga merupakan restoran. Namun, hanya menerima tamu tertentu. Mereka yang tidak sering berkunjung bahkan tidak bisa masuk. Jelas bahwa kekuatan dan pengaruh Lord Huntian sangat besar. Sebagai tuan baru yang akan datang, dia memiliki wewenang untuk menjadi tamu di sini. Dia tahu tentang lokasi tersembunyi ini. Ada banyak halaman di dalam taman ini, dan ada satu yang terbuka lebar. Lingkungannya indah dan tenang, dan semua jenis tanaman yang jarang terlihat bisa dilihat. Mereka sangat harum. Membawa kalian semua pergi. Hahaha, kamu benar-benar berani. Sepertinya aku telah ditiru. Lord Huntian tertawa keras dan mengundang si Hao masuk. Ada meja giok yang dipajang di dalam halaman, dan ada banyak hidangan langka di atasnya.
Dia tidak tahu dari jenis kayu spiritual kursi itu dibuat. Tampaknya tidak terlalu mewah, tetapi esensi spiritual berputar-putar secara samar. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk menikmati anggur dan pertemuan kecil. Sosok Lord Huntian tinggi dan besar. Rambutnya terurai seperti air terjun, dan pupil matanya menembus. Saat berbicara dengan Si Hao, ada beberapa gadis di sisinya. Mereka semua adalah wanita muda penting dari ibu kota. Tidak peduli seberapa berani saya melihat, saya hanya udara panas. Tidak seperti Anda yang menerapkannya, mendapatkan 4 sekaligus. Si Hao berkata dengan nada yang familiar sejak awal sambil melihat keempat wanita muda itu. Mereka tidak dipaksa untuk datang padaku. Kita semua memiliki minat yang sama. Ayo minum lagi. Mereka juga sangat ingin tahu dan ingin bertemu dengan Anda, kata Lord Huntian. Lord Huntian adalah seseorang yang temperamennya sangat berubah tergantung di mana dia berada. Di medan perang, dia menebas musuh-musuhnya dengan kekuatan yang menakjubkan. Selama waktu istirahatnya, dia bertindak sangat santai. Saat ini, dia sedang berbicara dan tertawa dengan seorang gadis di sisinya, terlihat sangat riang. Sekarang kamu minum bersamaku, apa kamu tidak takut orang lain di luar memusuhi kamu? Saya memiliki beberapa musuh, Anda tahu, kata Si Hao. Siapa yang akan aku takuti? Lord Huntian menyeringai. Dia tampaknya tidak peduli sedikit pun, dan kemudian dia mengisyaratkan wanita cantik di sampingnya untuk menuangkan anggur. Apa kau tidak takut bahkan jika kekuatan besar dan kekuatan bangsawan tingkat raja itu mengejarmu? Bagaimana jika laba-laba besar itu menatap Anda? Bukankah itu akan merepotkan? Si Hao mengingatkan. Dia tidak ingin orang-orang yang memiliki hubungan persahabatan dengannya dilukai. Berapa hari lagi dia bisa melompat-lompat? Lagi pula, tanah tandus akan menjadi kacau balau. Jangan lihat seberapa kuat beberapa makhluk ini sekarang. Cepat atau lambat, mereka akan berada di ujung pedang. Lord Huntian berbicara tanpa sedikit pun ketakutan. Si Hao terkejut. Apakah ini semacam kesengsaraan? Apakah itu akan mempengaruhi para ahli di tingkat itu? Itu benar-benar sedikit menakutkan. Dia merasa Lord Huntian tahu sesuatu, seolah dia mengerti sedikit. Apakah dia dengan tenang menunggu kekacauan besar? Sepertinya Anda tidak peduli tentang kekacauan besar yang akan datang di tanah terlantar, seolah-olah Anda hanya pengamat, kata Si Hao. Apa akibat ketakutan bagi saya? Jika kita dapat memperoleh sedikit kesempatan, kita bahkan mungkin mendapat manfaat. Setelah kekacauan besar pecah, negara kuno apa, laba-laba besar apa? Tak satu pun dari mereka akan bisa bertahan. Kata-kata Lord Huntian benar-benar tanpa rasa takut. Sepertinya dia bahkan tidak takut gadis di sampingnya membocorkan informasi ini. Dia memandang Si Hao dan berkata, siapa tahu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Dengan kekacauan hebat yang masuk ke wilayah ini, orang-orang di luar mungkin tidak dapat mengirimkan banyak orang, sehingga akan tetap bergantung pada orang-orang di dalam seperti kita. Kami berdua mungkin bisa bangkit. Petik 2. Si Hao diam-diam berpikir sebentar, lalu menganggukkan kepalanya. Dalam momen singkat itu, dia memikirkan banyak hal, dan pada akhirnya, dia bertanya, dari mana Anda memperoleh informasi ini? Guruku, kata Lord Huntian. Jelas sekali bahwa ini adalah seseorang dengan pengaruh yang cukup besar. Si Hao tidak dapat menggali lebih dalam lagi, karena setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Saya memutuskan untuk bertemu dengan Anda hari ini karena saya merasa bahwa disposisi Anda cocok dengan saya. Merobek ranking Manor, dan kemudian pertempuran hebat di Martial Imperial Manor membuktikan keberanianmu, dan itu adalah sesuatu yang aku kagumi. Ayo, 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 mari kita mengobrol sedikit tentang romansa.
Melatih tentara dan berperang adalah spesialisasi saya, tetapi berbicara tentang urusan duniawi masih menjadi hobi saya. Lord Huntian benar-benar tidak terkendali saat dia memeluk seorang gadis di sampingnya dan mengizinkannya untuk memberinya makan. Apakah kamu mencoba untuk menunjukkan kepadaku betapa santai dan luar biasanya kamu dengan membuatku menonton tanpa daya dari samping? Si Hao sedikit tidak puas saat dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Hehe, di samping, seorang gadis muda berjalan mendekat dan menuangkan anggur untuknya juga. Aku menantikan hari ketika kamu membawa peri Yue-chan dan penyihir itu kembali. Saya merasa akan ada hari di mana Anda benar-benar akan melakukannya. Lord Huntian tertawa keras. Tidak mungkin dia mengundang si Hao hanya untuk berbicara tentang romansa. Poin utamanya adalah bertukar pendapat tentang masa-masa sulit yang akan datang. Dia sama sekali tidak meremehkan usia si Hao. Yang disebut dewa di wilayah kami sebenarnya bukanlah dewa sejati, tetapi wilayah kami sangat cocok untuk memunculkan dewa sejati. Itu sebabnya bahkan dua sekte besar itu tidak bisa menahan diri. Petik 2. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia bertanya, saya selalu penasaran. Seberapa kuat sekte pengendali surga dan sekte penghancur langit? Bisakah mereka benar-benar mengontrol seluruh wilayah? Petik 2. Mereka benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Mereka begitu kuat sehingga Anda dan saya hanya bisa memandang mereka. Hampir tidak mungkin untuk menemukan dewa sejati di wilayah gurun, tetapi untuk dua sekte besar itu, Lord Huntian tidak berbicara secara rinci. Ini benar-benar membosankan. Begitu banyak konflik dan pertengkaran, apa gunanya? Si Hao berkata sambil minum anggur. Kenyataannya, saya tidak ingin ikut serta dalam kekacauan besar, karena kami tidak benar-benar berkualitas. Namun, jika saya dan Anda tidak mengambil tindakan, maka mustahil bagi kami untuk bertahan. Itu semua demi pelestarian diri, kata Lord Huntian. Mungkin sebaiknya aku bersembunyi di dalam hutan pegunungan atau semacamnya. Saya akan membawa kembali dua orang gemuk dan kemudian bersembunyi untuk menghindari bencana ini. Saat itu, kultivasi saya akan cukup baik. Siapa yang berani memprovokasiku? Aku akan makan semuanya. Si Hao tersendat karena alkohol dan berbicara seperti ini. Haha, kalau begitu aku tidak bisa membantumu di sana. Lord Huntian tertawa keras. Saya cukup penasaran, sebenarnya siapa yang mengambil tindakan dan menyebabkan kekacauan seperti itu? Si Hao bertanya. Tabu. Mata Lord Huntian menyipit dan sepertinya memiliki sedikit ketakutan. Tabu, inilah yang dikatakan gurunya secara pribadi. Bahkan sekte besar dari luar wilayah ini akan beraksi untuk memanfaatkannya. Ada juga desas-desus bahwa, tabu, ini adalah kedatangan semua sekte besar ini. Awas, saat kekacauan besar tiba, akan ada orang yang akan mencoba menegaskan kekuatan mereka di wilayah gurun ini. Saat itu, kami akan terlibat juga. Alih-alih membiarkan ini terjadi, kita mungkin juga mengambil apa yang seharusnya kita miliki. Lord Huntian berbicara sedikit, membuat ekspresi si Hao berubah. Ini demi tidak dikendalikan di masa depan, dan itu akan menjadi sangat menakutkan. Lord Huntian berbicara lagi. Beberapa orang telah mengarahkan pandangan mereka pada langit tanpa batas dan lautan bintang yang luas. Ada juga mereka yang fokus pada wilayah gurun kita, mereka yang tertarik dengan urusan fana, dan bahkan orang-orang yang puas dengan menumbuhkan kebutuhan mereka sendiri. Petik 2. Saya hanya ingin satu hal. Dunia yang bebas. Si Hao berkata dengan lembut. Maka kamu harus naik ke tampuk kekuasaan di tanah terlantar, mengontrol seluruh wilayah gurun dan menjadi kaisar agung. Hanya dengan begitu, Anda dapat memperoleh apa yang Anda inginkan, jika tidak, Petik 2. Keduanya sudah lama minum, dan keduanya sudah benar-benar mabuk.
Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka bicarakan lagi, dan pada akhirnya, Lord Huntian menepuk pundaknya dan berkata, "Saya menawarkan keinginan saya agar Anda dapat membawa kedua gadis itu kembali ke desa Anda. Aku merasa ini akan membuat segalanya menjadi sangat menarik, memberikan kekuatan besar di luar wilayah kita kesan yang tak terlupakan, hahaha. Tunggu kabar baikku." Si Hao juga mabuk. Dia menggendong salah satu gadis itu dan pergi, menimbulkan jeritan keras. "Turunkan adikku!" Lord Huntian berteriak. "Pa!" Si Hao menepuk pantat mewahnya dan berkata, "Saya hanya ingin tahu mengapa ada sesuatu yang sangat berbeda." "Saya pergi." Dia cegukan dan pergi sambil bergoyang maju mundur. "Gangguan besar akan dimulai," si Hao berkata pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap. Ulang tahun Kaisar Manusia telah tiba, dan Istana Agung telah dibuka sepenuhnya. Semua tamu penting masuk. Si Hao menjadi terkenal seketika, dan sebagai hasilnya, dia secara alami menerima undangan. Ini karena Kaisar Manusia secara pribadi memperhatikannya dan menyelamatkannya dari cengkeraman laba-laba besar itu. Hasilnya, dia memiliki kartu undangan emas di tangannya dan dianggap sebagai tamu yang dihormati. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang Kaisar Batu perintahkan sendiri, melainkan sesuatu yang diputuskan oleh orang-orang di bawahnya berdasarkan keadaan. Mustahil bagi setiap orang untuk memberikan penghormatan secara pribadi kepada Kaisar Manusia, jadi mereka mengambil tindakan berdasarkan apa yang mereka rasa pantas. Istana yang tinggi itu megah dan luas. Ini adalah bangunan kuno yang mengalir dengan kemegahan keemasan di bawah cahaya warna-warni matahari terbit. Itu tampak seperti kuil kuno. Saat masuk, seseorang akan menemukan tubuh mereka menjadi sangat kecil dibandingkan, seolah-olah itu dibangun untuk raksasa. Bangunan itu begitu besar sehingga mengejutkan, dan suasana yang sangat megah memenuhi tempat ini. Di pintu masuk ke dalam istana, ada dua bian besar berjongkok. Mereka adalah binatang purba yang kuat dan menakutkan yang memiliki kekuatan dan keagungan yang luar biasa. Garis keturunan mereka sangat mencengangkan. Dikabarkan bahwa di dalam istana kekaisaran, ada bian tua yang telah hidup lama. Itu telah menjadi eksistensi yang mirip dengan roh penjaga, dan itu adalah makhluk buas yang melindungi keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran benar-benar luar biasa, si Hao menghela nafas. Dia membuat banyak spekulasi hanya dari melihat sebagian kecil dari tempat ini. Para tamu masuk tanpa henti, dan jumlah orang di sini semakin banyak. Mereka semua ahli, dan aura yang mereka keluarkan membuat hati orang lain berdebar-debar. Tanpa ragu, tempat ini akan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan hari ini. Selain itu, pasti ada beberapa peristiwa tidak biasa yang akan terjadi. Episode ke-317, dengan judul Istana Kekaisaran. Langsung ke dalam alurnya. Di bawah sinar matahari yang menyinari, seluruh istana ditutupi lapisan cahaya keemasan. Banyak orang yang bergegas, seolah-olah mereka sedang berziarah. Bangunan megah dan megah menjulang ke langit. Setelah semua individu yang kuat tiba dan secara resmi memasuki area terlarang negara batu, mereka merasakan perasaan kuno dan berkembang. Mereka adalah saksi kemegahan generasi ini. Pakar luar biasa dari satu generasi memicu nyala api ilahi, mendirikan negara kuno, dan menguasai jutaan juta sungai dan gunung. Bangunan megah dan tak terbatas ini merekam cerita dari tahun-tahun yang lalu. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, terkadang, satu ide bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Istana Kekaisaran telah berkembang menjadi begitu hebat. Apakah ahli tertinggi dari masa itu takut tidak memiliki cukup ruang? Si Hao menebak secara acak. Ini karena tidak hanya ada satu bangunan, dan semuanya sangat besar. Setiap orang dari mereka seperti gunung. Saat berdiri di depan mereka,
seseorang akan merasa sangat tidak penting. Suara air mengalir terdengar di mana-mana. Tidak hanya ada air mancur, ada aliran sungai yang menghubungkan seluruh istana di samping jalan utama. Pemandangannya sangat indah. Di dalam sungai, ada ikan dan udang. Dari waktu ke waktu, bahkan naga banjir pun muncul. Pasti ada lebih dari satu naga banjir. Tubuh tebal mereka memanjang dari puluhan hingga ratusan meter, dan cahaya berkedip melalui sisik dan antena naga mereka. Tanduk mereka berkilauan dan tembus cahaya, memberi mereka penampilan mistis. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh pemandangan itu. Orang lain akan memelihara ikan yang enak dilihat, namun istana kekaisaran negara batu benar-benar memelihara naga banjir. Ini terlalu mengejutkan, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ada kura-kura putih juga. Menurut legenda, pola putih kura-kura yang berputar-putar adalah pertanda baik, pertanda umur panjang. Itu adalah obat yang sangat berharga dari daging. Petik 2. Semua orang menghela nafas kagum. Makhluk-makhluk di perairan ini semuanya jarang terlihat. Di luar naga banjir dan kura-kura putih, mereka juga melihat teratai merah. Seluruh tubuhnya berwarna merah cerah seperti nyala api. Mereka tumbuh dalam jumlah besar, dan aromanya tercium di udara. Ini terlalu boros. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Teratai merah tua itu adalah obat spiritual yang terkenal, namun mereka tumbuh dengan berlimpah di sini untuk keperluan lansekap. Hal ini membuat banyak orang menelan ludahnya. Ini sebenarnya tidak sia-sia. Ketika istana kekaisaran perlu memperbaiki obat-obatan, mereka akan datang ke sini untuk mengambilnya dari air, kata seorang raja yang mulia. Jelas bahwa dia mengunjungi istana kekaisaran secara teratur dan mengetahui keadaannya. Kicauan yang jelas dan menyenangkan terdengar dari atas mereka. Beberapa luan berwarna-warni terbang melewatinya, dan mereka semua sangat cantik dengan bulu-bulu panjang dan sayap berwarna cerah. Mereka mengitari istana kekaisaran, memberikan kesan yang menguntungkan. Semua orang sangat kagum. Setiap pemandangan di dalam istana kekaisaran memiliki keindahan yang luar biasa. Mereka adalah keturunan, namun mereka rela tinggal di sini. Jelas bahwa dukungan klan batu dalam dan kuat. Kota istana secara alami memiliki banyak pohon kuno, dan ada banyak pohon tua yang berusia beberapa ribu tahun, beberapa di antaranya bahkan lebih kuno. Banyak cabang menjulur dari mereka, dan dedaunan menutupi mereka dengan mewah. Mereka tegak dan kuat seperti naga saat mereka menjulur ke langit. Ada banyak orang yang datang, dan tidak ada kekurangan master sekte, raja bangsawan, dan bangsawan lainnya. Ada juga banyak pembudidaya yang tidak terafiliasi dan makhluk berdarah murni. Mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Setelah melewati gerbang melengkung yang sangat besar, semua orang tiba di pusat istana surgawi. Ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa tanah tertutup lapisan awan yang terus bergerak tetapi hanya mencapai lutut. Ini adalah tujuan akhir mereka, karena perayaan ulang tahun Kaisar Manusia akan diadakan di sini. Jelas ada makhluk dari berbagai jenis yang telah memasuki istana surgawi ini. Mereka semua memancarkan aura mengejutkan yang membuat orang lain gemetar. Makhluk ini termasuk Golden Sparrow yang panjangnya beberapa meter dan raksasa yang tingginya lebih dari 20 meter. Apakah makhluk-makhluk itu dari pegunungan Archaik Divine? Semua orang tercengang. Hanya tamu jenis itu yang bisa duduk dengan Kaisar Batu di istana surgawi ini. Semua orang hanya bisa tetap berada di luar di area umum. Sudah ada banyak kursi dan meja giok yang diatur, dan dengan kabut putih yang berputar-putar, membuat tempat ini tampak seperti alam surgawi. Pesta ulang tahun jelas tidak akan dimulai sekarang. Itu masih terlalu dini. Banyak orang mulai berkelompok dan bertukar salam. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mengenal dan berteman dengan beberapa tokoh besar.
Mereka awalnya ditugaskan untuk duduk di ruang tunggu, tetapi mereka tidak pergi ke sana. Segera setelah itu, mereka semua berkumpul dan banyak ahli mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka berpasangan dan bertiga saat mereka berbicara tentang topik yang menjadi minat bersama. Si Hao berkeliaran, tidak mengenali sebagian besar orang di sana. Namun, ketika orang lain melihatnya, banyak dari mereka memperlihatkan penampilan yang aneh. Mereka semua mulai berdiskusi secara diam-diam dan menunjukkannya. Tanpa ragu, dia adalah seseorang yang terkenal. Banyak orang mengenalinya, karena setelah pertempuran hebat di ibu kota, dia menarik perhatian dari segala arah. Masih ada beberapa orang yang diketahui si Hao di sini, seperti orang-orang marsial Imperial Manor dan beberapa bangsawan lainnya. Ada juga beberapa individu luar biasa yang dia temui di dalam Greenwood Garden. Dia dengan antusias menyambut mereka tanpa melewatkan satu pun. Selama dia mengenali mereka, dia pasti akan naik dan mengatakan beberapa hal. Misalnya, ketika dia melihat orang-orang klan hujan, dia akan berjalan dan menepuk bahu mereka dengan intim, melingkarkan lengannya di bahu mereka. Wajah Yu Feng menjadi pucat, tapi dia tidak berani bergerak sedikit pun. Dia telah berkultivasi di dalam paviliun mending surga di masa lalu, dan konflik telah muncul dengan si Hao di sana. Di alam Void God, dia bahkan dibunuh oleh pihak lain. Ia harus menghabiskan waktu lama dalam pemulihan untuk kembali ke kondisi semula. Ekspresi semua orang aneh. Bahkan orang seperti mereka bisa akur. Bagi Yu Feng, ini benar-benar jenis siksaan. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman saat lengan si Hao melingkari bahunya. Namun, dia tidak cukup kuat. Dia benar-benar ingin membunuh si Hao dengan tamparan. Akhirnya, anak iblis itu melihat si Ziteng, dan dia segera meninggalkan Yu Feng dan berjalan. Dia segera bertanya bagaimana luka pamannya ini dan apakah luka itu serius. Wajah si Ziteng tanpa ekspresi. Dia berbalik dan pergi. Hei, bukankah kalian semua dari keluarga Tuoba? Kalian juga datang. Kalian terlihat baik, aku ingin bertemu kalian lagi. Ketika si Hao melihat orang-orang di keluarganya, dia bergegas dan mengobrol dengan ramah. Wajah orang-orang ini semua mendung. Mereka sangat menderita di alam Void God, dan seluruh tanah suci mereka dicabut oleh akarnya dan diratakan. Banyak tokoh penting mereka dibunuh oleh jarum penghancur jiwa, jadi mereka sangat membenci anak iblis itu. Kemanapun si Hao pergi, sekelompok wajah orang akan segera berubah dan menjadi sangat jelek. Apakah dia mencoba menumbuhkan kebencian? Dia hanya mencari mereka yang memiliki konflik dengannya. Yi, kau Pangeran Ciyun yang terkenal itu dari alam dewa kekosongan. Saya pikir kita pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh banyak orang. Tidak ada yang terjadi padamu, kan? Petik 2. Si Hao benar-benar membuat hidup mereka sengsara. Dia benar-benar tidak terkendali saat dia menyerang titik lemah orang-orang ini. Pangeran Ciyun adalah salah satu ahli muda dari 4 keluarga besar, dan tentu saja ada konflik di antara mereka. Orang-orang yang diprovokasi si Hao secara alami adalah semua orang yang memiliki dendam terhadapnya yang sulit untuk disingkirkan. Pada saat yang sama, si Hao juga tidak ingin hidup berdampingan dengan mereka, dan akan ada konfrontasi hidup dan mati di antara mereka cepat atau lambat. Sejak dia datang ke ibu kota, dia ingin memanfaatkan salah satu kegunaan hebat pagoda kecil itu. Dia tidak keberatan jika semua orang menjadi marah karena provokasi, karena dia akan membunuh mereka semua. Sekelompok orang benar-benar marah, tetapi mereka tidak berani bertindak. Ini adalah istana kekaisaran negara batu, jadi siapa yang berani bertindak sembrono? Hanya bocah berkulit tebal itu yang akan bertindak begitu riang dan melecehkan semua orang. Akhirnya, dia pergi,
karena dia melihat beberapa orang yang benar-benar dia kenal. Di pintu yang melengkung, banyak orang berkerumun di sekitar wanita muda seperti bintang di sekitar bulan. Dia sedikit lebih tinggi dari gadis normal, dan gaunnya yang berapi-api mengalir naik turun dari sosoknya yang melengkung. Wajahnya cantik, dan leher seputih salju mengarah ke dadanya yang penuh. Di bawah pinggang kecilnya ada sepasang kaki yang indah dan ramping. Ciri-ciri ini bersama-sama membentuk sosok yang benar-benar sempurna. Orang-orang dari istana kekaisaran negara batu menyambutnya, jadi jelas bahwa ini adalah tamu di antara tamu terhormat. Putri Negara Api datang untuk memberikan ucapan selamat menggantikan Kaisar Api. Dia berharap Kaisar Batu awet muda dan anugerah surgawi. Seseorang mengumumkan. Semua orang tercengang. Kaisar manusia lainnya telah mengutus orang untuk mengucapkan selamat. Berlemak, si Hao melambai dari jauh dan dengan antusias berteriak. Huo Linger awalnya sangat senang dan bersemangat. Dia dikelilingi oleh individu yang luar biasa seperti Dewi Surgawi. Ketika kata gendut terdengar, dia langsung merasakan keakraban, dan kemudian raut wajahnya berubah total. Itu karena dia melihat si Hao berjalan mendekat dan melambai ke arahnya. Dia menggerutu dengan amarah di antara gigi yang terkatup. Dia tidak melihat bocah jahat ini dalam 2 tahun, namun dia masih sama, berteriak gendut padanya. Dia akan mati karena marah. Ini tak tertahankan. Dengan suara hula, bakat luar biasa di sekitarnya segera pindah ke samping. Orang-orang ini semua tahu betapa hebatnya pemuda buas ini, dan tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ketika dia melihat Huo Linger berbalik, si Hao segera menahan diri dan tidak memanggilnya gemuk lagi. Adik perempuan, kamu menjadi lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Bagian yang seharusnya gemuk menjadi lebih gemuk. Petik 2. Babak pertama membuat Huo Linger senang, tapi di babak kedua, kata-kata apa itu? Anda berada di Laut Utara selama 2 tahun terakhir ini. Pembuluh darah melonjak di dahi putih Huo Linger yang berkilau, dan dia menahan dirinya dengan susah payah. Saya berterima kasih kepada saudari junior atas perhatiannya. Saya ditipu oleh sekelompok orang yang tidak berperasaan untuk pergi ke Laut Utara dan makan ikan asin selama 2 tahun. Itu menyebalkan. Sambil berbicara, dia menatap sekelompok orang di kejauhan, dan mereka segera bingung dengan kata-kata. Orang-orang itu sebenarnya juga datang. Mereka adalah keturunan dari pegunungan Archaik Divine. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Huo Linger bertanya dengan sikap prihatin. Dia telah mendengar dari beberapa desas-desus bahwa pertempuran besar di Laut Utara sangat menyedihkan. Bahkan ahli tertinggi jatuh, namun bocah jahat itu berani menjelajah ke sana, itu benar-benar luar biasa. Itu karena dia mendengar dalam beberapa rumor samar bahwa anak iblis itu sangat ganas, membunuh tubuh spiritual beberapa ahli tertinggi. Pada akhirnya, dia terbunuh di dalam sarang Kunpeng. Meskipun dia mendengar berita tentang kelangsungan hidup dan kepulangannya, dia masih khawatir untuk beberapa saat. Wajah orang-orang ini semua mendung. Mereka sangat menderita di alam Void God, dan seluruh tanah suci mereka dicabut oleh akarnya dan diratakan. Banyak tokoh penting mereka dibunuh oleh jarum penghancur jiwa, jadi mereka sangat membenci anak iblis itu. Kemanapun si Hao pergi, sekelompok wajah orang akan segera berubah dan menjadi sangat jelek. Apakah dia mencoba menumbuhkan kebencian? Dia hanya mencari mereka yang memiliki konflik dengannya. Yi, kau Pangeran Ciyun yang terkenal itu dari alam dewa kekosongan. Saya pikir kita pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh banyak orang. Tidak ada yang terjadi padamu, kan? Petik 2. Si Hao benar-benar membuat hidup mereka sengsara. Dia benar-benar tidak terkendali saat dia menyerang titik lemah orang-orang ini.
Pangeran Ciyun adalah salah satu ahli muda dari 4 keluarga besar, dan tentu saja ada konflik di antara mereka. Orang-orang yang diprovokasi Si Hao secara alami adalah semua orang yang memiliki dendam terhadapnya yang sulit untuk disingkirkan. Pada saat yang sama, Si Hao juga tidak ingin hidup berdampingan dengan mereka, dan akan ada konfrontasi hidup dan mati di antara mereka cepat atau lambat. Sejak dia datang ke ibu kota, dia ingin memanfaatkan salah satu kegunaan hebat pagoda kecil itu. Dia tidak keberatan jika semua orang menjadi marah karena provokasi, karena dia akan membunuh mereka semua. Sekelompok orang benar-benar marah, tetapi mereka tidak berani bertindak. Ini adalah istana kekaisaran negara batu, jadi siapa yang berani bertindak sembrono? Hanya bocah berkulit tebal itu yang akan bertindak begitu riang dan melecehkan semua orang. Akhirnya, dia pergi, karena dia melihat beberapa orang yang benar-benar dia kenal. Di pintu yang melengkung, banyak orang berkerumun di sekitar wanita muda seperti bintang di sekitar bulan. Dia sedikit lebih tinggi dari gadis normal, dan gaunnya yang berapi-api mengalir naik turun dari sosoknya yang melengkung. Wajahnya cantik, dan leher seputih salju mengarah ke dadanya yang penuh. Di bawah pinggang kecilnya ada sepasang kaki yang indah dan ramping. Ciri-ciri ini bersama-sama membentuk sosok yang benar-benar sempurna. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Negara Batu menyambutnya, jadi jelas bahwa ini adalah tamu di antara tamu terhormat. Putri Negara Api datang untuk memberikan ucapan selamat menggantikan Kaisar Api. Dia berharap Kaisar Batu awet muda dan anugerah surgawi. Seseorang mengumumkan. Semua orang tercengang. Kaisar manusia lainnya telah mengutus orang untuk mengucapkan selamat. Berlemak, Si Hao melambai dari jauh dan dengan antusias berteriak. Huo Linger awalnya sangat senang dan bersemangat. Dia dikelilingi oleh individu yang luar biasa seperti Dewi Surgawi. Ketika kata gendut terdengar, dia langsung merasakan keakraban, dan kemudian raut wajahnya berubah total. Itu karena dia melihat Si Hao berjalan mendekat dan melambai ke arahnya. Dia menggerutu dengan amarah di antara gigi yang terkatup. Dia tidak melihat bocah jahat ini dalam 2 tahun, namun dia masih sama, berteriak gendut padanya. Dia akan mati karena marah. Ini tak tertahankan. Dengan suara hula, bakat luar biasa di sekitarnya segera pindah ke samping. Orang-orang ini semua tahu betapa hebatnya pemuda buas ini, dan tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ketika dia melihat Huo Linger berbalik, Si Hao segera menahan diri dan tidak memanggilnya gemuk lagi. Adik perempuan, kamu menjadi lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Bagian yang seharusnya gemuk menjadi lebih gemuk. Petik 2. Babak pertama membuat Huo Linger senang, tapi di babak kedua, kata-kata apa itu? Anda berada di Laut Utara selama 2 tahun terakhir ini. Pembuluh darah melonjak di dahi putih Huo Linger yang berkilau, dan dia menahan dirinya dengan susah payah. Saya berterima kasih kepada saudari junior atas perhatiannya. Saya ditipu oleh sekelompok orang yang tidak berperasaan untuk pergi ke Laut Utara dan makan ikan asin selama 2 tahun. Itu menyebalkan. Sambil berbicara, dia menatap sekelompok orang di kejauhan, dan mereka segera bingung dengan kata-kata. Orang-orang itu sebenarnya juga datang. Mereka adalah keturunan dari pegunungan Archaic Divine. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Huo Linger bertanya dengan sikap prihatin. Dia telah mendengar dari beberapa desas-desus bahwa pertempuran besar di Laut Utara sangat menyedihkan. Bahkan ahli tertinggi jatuh, namun bocah jahat itu berani menjelajah ke sana, itu benar-benar luar biasa. Itu karena dia mendengar dalam beberapa rumor samar bahwa anak iblis itu sangat ganas, membunuh tubuh spiritual beberapa ahli tertinggi. Pada akhirnya, dia terbunuh di dalam sarang Kunpeng. Meskipun dia mendengar berita tentang kelangsungan hidup dan kepulangannya, dia masih khawatir untuk beberapa saat.
Aku baik-baik saja, sungguh. Meskipun saya makan cukup banyak ikan asin, saya masih bisa makan sepotong daging berharga berdarah murni dari pegunungan Archaik Divine. Rasanya benar-benar enak, kata si Hao. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tercengang. Orang ini membunuh makhluk berdarah murni sebelumnya. Ini terlalu mengerikan. Kita akan bicara lebih banyak nanti. Izinkan saya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kaisar Batu menggantikan ayah saya. Setelah Huolinger berbicara, dia dipimpin oleh staf istana. Saat ini, makhluk kecil di dadanya terbangun dan berteriak dengan suara Ao. Ini dengan cepat melompat ke tubuh si Hao. Kamu, Huolinger sangat marah. Beberapa tahun telah berlalu, namun dewa muda itu masih tidak pernah melupakan orang ini. Dia tidak menghentikannya dan untuk sementara meninggalkan serigala kecil itu sebelum berjalan menuju pusat istana surgawi. Lumayan, kupikir kamu menjadi orang malang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan aku. Si Hao tertawa dan melihatnya. Dia memperhatikan bahwa ukuran serigala kecil tidak berubah, tetapi gelombang kekuatan ilahi yang sangat tirani melonjak dari dalam. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan simbol apapun. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa. Mungkinkah dewa muda ini punya masalah? Tidak jauh dari sana, sekelompok makhluk berjalan mendekat, menimbulkan banyak keterkejutan dan keheranan. Orang-orang itu masih bisa dibilang muda, dan ada laki-laki dan perempuan di antara mereka. Mereka semua adalah pemuda yang luar biasa dan menjanjikan. Ada 10 orang atau lebih. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian dengan bulu yang cemerlang, beberapa memiliki baju besi yang mempesona, dan beberapa mengenakan gaun yang indah. Anak laki-laki itu heroik, dan anak perempuan sangat cantik. Mereka menarik perhatian orang banyak. Mereka adalah makhluk dari pegunungan Archaik Divine. Semua anak muda ini menakutkan, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka tanah terlantar akan didominasi oleh orang-orang ini di masa depan. Bahkan seorang raja yang mulia menghirup udara dingin. Anda si Hao, juga dikenal sebagai anak yang buas. Salah satu dari mereka sudah berjalan. Dia bertanya sambil dipenuhi dengan niat buruk. Itu aku, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Si Hao bertanya seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Tatapannya melewati tubuh mereka dan mendarat di tubuh yang sangat indah dari Yunsi yang berpakaian ungu. Episode ke-318, dengan judul Penghinaan. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao benar-benar bertindak sesuai keinginannya. Bahkan di depan makhluk dari pegunungan Archaik Divine, dia masih sangat riang, membuat wajah anak-anak ini sangat jelek. Tentu saja, ada beberapa anak muda yang ekspresinya tetap netral dan acuh tak acuh. Penampilan luar biasa mereka tidak menunjukkan perubahan apapun. Orang-orang ini semuanya sangat kuat. Latar belakang keluarga mereka terkenal, dan garis keturunan mereka mulia. Selama tahun-tahun kuno, nenek moyang mereka dikenal sebagai dewa dan iblis yang berkeliaran dengan bebas di bumi dan 9 langit. Sementara itu, umat manusia relatif lebih lemah. Saat menghadapi makhluk dari pegunungan Archaik Divine, mereka akan menganggapnya sama sebagai dewa. Sejak zaman kuno hingga hari ini, setiap kali pemuda seperti ini berjalan-jalan, mereka semua akan dikelilingi oleh orang lain, disambut oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Semua manusia akan merasa terintimidasi, dan akibatnya bertindak rendah hati dan penuh hormat. Di mana mereka akan melihat seseorang yang menyebalkan seperti si Hao. Ada beberapa anak muda yang sangat tidak puas. Ekspresi mereka dingin dan tatapan mereka dingin. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sedang berbicara dengan Anda, namun pikiran Anda sepertinya berkeliaran dan Anda tidak memperhatikan." Apa artinya ini? Si Hao meliriknya dan berkata, "Mengapa saya peduli siapa Anda?
Anda bertindak tinggi dan perkasa segera setelah Anda muncul, dan hal pertama yang keluar dari mulut Anda terdengar seperti Anda mencoba menguliahi seseorang, namun Anda masih ingin saya memperlakukan Anda dengan hormat. Dari sudut pandangku, sepertinya kamu ingin aku memakanmu. Petik 2. Penonton benar-benar tercengang. Ini terlalu langsung. Apakah dia benar-benar mengungkapkan sifat buasnya begitu dia berjalan? Meskipun mereka telah mendengar rumor sebelumnya, ini masih agak sulit bagi mereka untuk menahannya. Anda apa yang Anda, pergi ke suatu tempat dan dinginkan. Jangan merusak pemandangan. Si Hao menatap mereka dengan jijik. Kelompok murid dari Pegunungan Ilahi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, anak-anak muda yang diteriaki itu langsung merasa wajahnya memucat. Bukankah orang ini terlalu sombong? Biasanya, merekalah yang mencaci orang lain, namun hari ini, justru sebaliknya. Apakah Anda menantang martabat Gunung Ilahi saya? Seorang anak muda bertanya dengan ekspresi mendung. Apakah Anda menantang martabat saya? Si Hao dengan dingin menjawab. Kata-kata mereka sangat mirip, tetapi artinya sangat berbeda. Yang satu adalah Gunung Ilahi, dan yang lainnya adalah dirinya sendiri. Ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Itu sangat kontras, namun mereka menentang satu sama lain dengan kekerasan yang sama. Kami sudah lama mendengar bahwa kamu sombong, tapi aku tidak pernah berharap kamu menjadi lebih buruk dari apa yang rumor katakan. Jangan berpikir bahwa Anda benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Seorang anak muda mengancam dengan suara dingin. Apakah Anda menguji kesabaran saya? Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Si Hao sangat blak-blakan, tidak memberi mereka wajah apapun. Dengan kata-kata ini diucapkan, suasana segera menjadi dingin dan orang-orang itu tidak bisa lagi pergi. Niat membunuh merembes keluar, dan mereka siap untuk bertempur. Mereka tidak bisa menahan serangan ini. Apakah kalian semua datang ke sini untuk berurusan dengan saya? Si Hao bertanya. Saudaraku telah salah paham, kami hanya berkenalan denganmu. Kami sudah lama menantikan untuk bertemu dengan Anda, tetapi tidak pernah ada kesempatan. Hari ini, akhirnya ada kesempatan untuk. Seorang anak muda tersenyum dan berbicara. Segera, kelompok itu berpisah. 8 atau 9 orang berdiri di samping dan tidak bergabung dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang relatif lembut dan tidak memiliki sikap sombong. Wajah orang lain sedingin es, dan ekspresi mereka bahkan lebih jelek. Selama beberapa tahun terakhir ini, berita tentang anak buas dari alam Void God telah menyebar jauh dan luas. Bahkan mereka yang datang dari pegunungan Archaic Divine menarik kembali kesombongan dan kesombongan mereka saat menghadapi manusia yang membuka 10 lorong surgawi. Akibatnya, ada beberapa di antara pemuda ini yang menunjukkan pengekangan. Mereka tidak menunjukkan arogansi dan menonton dengan tenang dari samping. Itu karena mereka telah mendengar terlalu banyak hal tentang anak buas ini dan tidak mau memprovokasi dia. Hanya orang-orang yang bangga dengan pegunungan Archaic Divine mereka yang tidak puas sejak awal. Mereka memiliki rasa superioritas yang alami, namun pihak lain sepertinya tidak memperhatikan mereka, jadi mereka menjadi sangat marah. Yunsi, terakhir kali, kau membodohiku untuk pergi ke Laut Utara dengan hanya makan ikan asin selama 2 tahun. Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apapun dan hampir kehilangan nyawa. Apakah Anda membawa orang-orang ini ke sini untuk menyingkirkan saya? Si Hao bertanya. Bagi si Hao, perasaan seperti apa yang dibawa kata-katanya? Di dalam 100 Sateret Mountains, keduanya seperti api dan air. Dia merasa bocah ini terlalu penuh kebencian, bahkan berani menggigit telinganya. Anda harus tahu bahwa di dalam pegunungan Archaic Divine yang agung, dia sangat luar biasa dan dianggap sebagai dewi. Kemudian, setelah mengalami serangkaian kejadian,
dia menemukan bahwa bocah jahat ini sangat menakutkan. Bakat alaminya terlalu besar, dan jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, bahkan pegunungan ilahi tidak akan mampu menghadapinya. Kamu memakan salah satu teman kami di Laut Utara, jadi mengapa kamu masih memperlakukan kami dengan permusuhan seperti itu? Di sebelahnya, seorang gadis berambut perak bergumam. Ini tepatnya Yin Sui. Aku hanya tahu kalau aku ditipu oleh kalian. Ada seseorang di antara kamu yang ingin menyingkirkanku. Petik 2. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yin Sui berteriak, kaulah yang mengundangku ke laut, tapi pada akhirnya, salah satu dari kalian ingin membunuhku. Benar-benar sangat mengecewakan. Si Hao menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Halo, kamu sudah makan King Yun yang ingin membunuhmu. Mungkinkah Anda ingin kami meminta maaf atau bahkan memakan kami? Yin Sui sedikit kesal. Yun Si berpakaian ungu berdiri diam di samping seperti karya seni cantik yang diukir dari gading. Kecantikannya tidak memiliki kekurangan. Tentu saja, kalian perlu meminta maaf dan mengganti kerugian saya. Kulit Si Hao sangat tebal saat dia berbicara. Apa yang kamu inginkan? Yin Sui secara alami tidak akan memberikan apapun, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua harus menjaga desaku menggantikanku. Si Hao berbicara dengan nada bisnis. Kamu harus mati saja. Yun Si berpakaian ungu yang belum membuka mulutnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Itu karena sejak dia bertemu dengan bocah jahat di Hundred Sateret Mountains, dia akan selalu berteriak dengan ribut tentang menangkapnya seperti binatang buas kuno untuk menjaga desa bodoh untuknya. Setiap kali dia memikirkan pengalaman itu, dia akan selalu merasa seperti gila. Hei, kalian semua yang tidak terlibat, apa yang kalian lakukan di sini? Berhentilah bermain-main dan lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Si Hao berbicara kepada individu dengan ekspresi suram. Konfrontasi dan pertukaran kata telah lama menarik perhatian para tamu di dekatnya. Banyak orang memperhatikan dengan saksama, dan mereka semua merasakan ketakutan yang mencekam. Semua orang tahu tentang kebiadaban anak iblis itu sejak dulu, tapi mereka tidak pernah mengira dia akan mencapai level seperti itu. Saat menghadapi sekelompok makhluk berdarah murni, atau individu paling kuat di masa depan di tanah terlantar, dia sepertinya tidak peduli sedikit pun. Sebaliknya, dia melarang mereka saat diberi kesempatan sedini mungkin. Secara khusus, setelah melihat pemandangan ini, banyak anak muda merasakan kekaguman yang luar biasa. Mereka merasa seolah-olah emosi mereka dipukul oleh hujan lebat. Ini terlalu mengejutkan. Sementara itu, ada beberapa wanita muda aristokrat yang matanya berkedip-kedip bersinar. Ini adalah anak muda yang berani menguliahi makhluk dari pegunungan Archaic Divine. Sikap semacam ini memberi mereka sedikit kebaruan dan kegembiraan. Saat ini, banyak anak muda yang merasakan kegembiraan. Biasanya, setiap kali makhluk berdarah murni muncul, mereka semua akan merasa sangat tertahan dan gugup. Sekelompok dari mereka muncul kali ini, namun seorang anak muda langsung menunjuk dan mengancam mereka. Ini membuat mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, mereka diaduk. Ada beberapa yang berteriak kesedihan ketika mereka membandingkan diri mereka dengan Si Hao. Usia mereka sama, tapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Dari kelompok pemuda Archaic Divine Mountain yang memiliki ekspresi suram, seseorang berjalan dan berkata, King Yun adalah teman kami, namun kamu membunuh dan bahkan memakannya. Bagaimana Anda ingin membayar kembali hutang ini? Petik 2. Ekspresi Si Hao tidak terganggu saat dia berkata, bukankah aku sudah mengatakan bahwa itu untuk membalas dendam pada Green Luan itu? Tidak perlu terlalu rumit, cukup maju dan saya akan memberi Anda penjelasan. Petik 2.
Ada 8 atau 9 anak muda di samping itu termasuk Yun Si dan Yin Sue. Mereka tidak berpartisipasi dan menyatakan tidak terlibat dalam masalah ini. Orang-orang ini agak tenang sejak mereka tiba. Hanya ada 4 individu yang tersisa, dan usia mereka berkisar antara 14 hingga 18 tahun. Semua ekspresi mereka sangat dingin. Apakah kalian yang ingin diberi pelajaran? Mereka kenapa tidak kalian semua datang bersama-sama? Si Hao menatap mereka dengan pandangan jijik, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Dalam kerumunan di sekitarnya, semua anak muda tampak seperti telah disuntik dengan darah ayam. Mereka mengepalkan tangan dan menahan napas setelah melihat anak buas itu berbicara dengan nada seperti itu. Kata-katanya bergema dengan mereka, membuat mereka sangat terharu. Dia tidak takut dengan pembalasan Archaic Divine Mountains. Seorang wanita bangsawan muda berbicara dengan suara lembut. Dia sangat terguncang, dan wajah kecilnya memerah. Apakah dia tidak melakukan cukup banyak hal konyol? Dia telah dikenal sebagai seseorang yang membuat marah dewa dan manusia, namun dia masih melompat-lompat. Orang itu pasti memiliki semacam dukungan. Wanita muda lain mengepalkan tinjunya dan berkata, orang-orang yang berasal dari pegunungan Archaic Divine memiliki pandangan jahat di mata mereka. Mereka benar-benar sudah muak hari ini. Setelah datang ke sini, mereka tidak dapat memamerkan otoritas mereka yang menakjubkan dan malah berulang kali dimarahi oleh seorang anak muda. Itu benar-benar membuat mereka merasa seperti dicekik. Aku akan melawanmu. Di antara mereka, seorang anak muda berkata dengan dingin. Tentu, tapi bukankah kita harus membuat kesepakatan dulu? Misalnya, jika saya tidak sengaja membunuh Anda, dapatkah saya membawa tubuh Anda pergi dan memanggangnya? Petik 2. Ini tidak bisa ditoleransi. Kami akan bertarung di sana. Anak-anak muda itu tidak tahan lagi. Mulut orang ini terlalu tajam dan penuh kebencian. Si Hao tercengang dan berkata, ini hari ulang tahun Kaisar Manusia, namun ada tempat untuk bertarung. Ada pengaturan seperti itu yang dibuat. Itu dilakukan untuk menghidupkan suasana bagi Kaisar. Salah satu orang di samping berbicara, dan itu adalah pengawal istana. Usianya cukup besar dan tampak sangat tua. Dia sudah lama memperhatikan situasi di sini. Tepat di sebelah istana surgawi, ada arena untuk berlatih seni bela diri yang dibangun untuk keluarga kekaisaran. Namun, ketika mereka tiba, dia menemukan bahwa sudah ada orang yang bertempur di sini. Staf istana kekaisaran sudah membuat persiapan. Mereka meramalkan bahwa akan ada orang yang ingin bertarung, jadi mereka mengizinkan konfrontasi seperti itu di sini. Dapat dikatakan bahwa ini agak tidak biasa. Ini adalah istana kaisar yang dibatasi, namun hal seperti itu benar-benar terjadi. Sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip bela diri, kebiasaan negara batu selalu condong ke arah yang gagah berani. Bahkan keluarga kekaisaran pun seperti ini. Beberapa anak muda berdiskusi sebentar, dan segera setelah itu, salah satu dari mereka keluar. Dia memiliki rambut abu-abu, dan bahkan matanya berwarna abu-abu. Dia memiliki aura dingin dan akan melawan si Hao. Di kejauhan, ada beberapa raja bangsawan yang bertarung dengan intens, tapi itu tidak menarik perhatian sebanyak pertarungan yang akan terjadi di sini. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas, dan mata mereka semua berkedip untuk mengantisipasi pertempuran ini. Arena bela diri sangat besar, dan secara bersamaan bisa menjadi tuan rumah banyak pertempuran. Sepertinya itu dipersiapkan untuk individu yang sangat kuat, dan pola formasi yang hebat telah ditata karena takut tempat ini dihancurkan. Sudah berulang kali dikatakan betapa hebatnya Anda, tapi saya hanya akan percaya hasilnya. Jika Anda terbunuh, maka semua rumor itu akan mengudara. Anak muda berambut abu-abu berkata dengan suara dingin.
Hong. Bola pancaran gemerlap bersemi dengan suara wuwu. Itu langsung terbang menuju Si Hao dengan kekuatan luar biasa. Fluktuasi yang menakutkan bahkan membuat pola formasi di bawah arena bela diri bergetar dengan lembut. Banyak orang menjadi takut, dan perasaan tidak menyenangkan merayapi diri mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka akan pingsan di tempat. Senjata suci kuno. Si Hao tercengang. Ini adalah senjata suci, apalagi yang lengkap. Tidak ada kerusakan sama sekali, dan setelah diaktifkan, kekuatannya akan berkuasa. Fluktuasi ditekan ke bawah seperti gelombang besar. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka Si Hao akan langsung ditekan dan diledakkan menjadi abu. Tidak akan ada ketegangan, karena senjata yang tidak rusak seperti ini sangat jarang. Terlalu mudah untuk mengalahkan seseorang di level transformasi roh. Si Hao memikirkan pedang yang patah itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Itu adalah artefak yang rusak, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa menahan serangan ini. Pikiran untuk menggunakan pagoda kecil terlintas di benaknya, tetapi dia merasa itu tidak sepadan. Akhirnya, dia teringat benda lain dan mengangkat lengan kirinya. Angin kencang melonjak dengan kuat, dan fluktuasi yang intens dilepaskan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan mereka sangat terguncang oleh apa yang mereka lihat. Artefak suci kuno benar-benar terungkap dalam konfrontasi ini. Ini agak tidak terbayangkan. Si Hao merasa kedinginan. Ini pasti sesuatu yang diberikan oleh seorang ahli tertinggi dari pegunungan Archaic Divine. Itu adalah harta karun tertinggi, dan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuat oleh seorang ahli tertinggi. Itu harus menjadi sesuatu yang diturunkan. Ini adalah pembantaian yang direncanakan. Pihak lain pasti menerima persetujuan dari seniornya untuk membunuhnya di sini. Itu seharusnya menjadi serangan cepat dan menentukan yang tidak akan meninggalkan peluang terbuka. Dia menghadapi bola cahaya yang masuk. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di benaknya. Selain laba-laba besar itu, sekarang ada ahli tertinggi lain yang ingin dia singkirkan dari pegunungan ilahi. Episode ke-319, dengan judul Amguard Kiri Ilahi. Langsung ke dalam alurnya, dia bertemu dengan artefak suci kuno. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka memperhatikan bahwa Si Hao telah menginjak tanah dan menyerang senjata magis yang bersinar. Seluruh arena bergetar di bawah kakinya. Senjata itu sangat terang. Itu sangat menyilaukan sehingga air mata akan menutupi mata seseorang ketika mereka mencoba untuk melihatnya, dan itu menyakitkan seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum. Itu terbang dengan cepat dan menabrak anak itu di udara. Clear Sky Well. Beberapa orang berteriak kaget setelah mengenali artefak suci. Itu memiliki reputasi yang hebat, dan kekuatannya bersinar cemerlang selama tahun-tahun kuno. Tubuhnya berwarna hijau menyilaukan, dan berbentuk melingkar. Semua jenis simbol diukir di atasnya, dan garis cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan. Itu seperti matahari hijau yang ditutupi simbol yang tak terhitung jumlahnya, baik yang kuat maupun yang menakutkan. Roda berharga ini berasal dari Green Sky Divine Mountain, dan telah membunuh banyak orang kuat di zaman kuno. Itu telah bermandikan darah banyak tokoh luar biasa, dan dikenal sebagai artefak pembunuhan yang sangat hebat. Setelah berlalunya tahun-tahun tak berujung, itu tidak rusak setelah semua pertempuran besar itu. Itu masih berkilau, tembus cahaya, dan sangat kuat. Si Hao menghadap ke langit. Lengan kirinya bersinar, dan simbol mulai berkembang. Lengan itu menjadi sangat berbeda, seolah-olah itu adalah lengan dewa. Semua jenis simbol menutupinya dengan rapat saat menabrak roda langit hijau. Apa? Itu, aura dewa. Semua orang tercengang. Mereka semua menatap kosong, dan hati mereka sangat terguncang. Aura yang sangat luar biasa melonjak, membuat semua orang gemetar.
Itu tidak lebih lemah dari roda langit hijau, dan bahkan tampak lebih misterius. Fluktuasi yang dilepaskan terasa seperti lautan bintang. Simbol dituangkan dan menyebar dari lengan itu. Si Hao terbungkus di dalam, dan itu benar-benar melindungi tubuhnya. Seolah-olah setiap inci dagingnya dilindungi oleh simbol dewa. Apa ini? Bagaimana pemandangan yang begitu aneh bisa muncul? Orang-orang tidak bisa mengerti, dan mereka menatap tanpa berkedip karena takut melewatkan sesuatu. Dering abnormal terdengar di udara, dan segera setelah itu, senjata suci roda langit hijau diledakkan dan dikirim terbang. Itu terbang tinggi ke langit, dan pancaran di roda mulai berkedip-kedip secara kacau. Simbolnya mulai menghilang perlahan. Sementara di sisi lain, anak buas itu juga sangat terguncang. Lapisan demi lapisan simbol yang menutupi tubuhnya yang melepaskan cahaya warna-warni yang gemerlap padam untuk sementara, tetapi mereka menyala lagi segera setelah itu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuhnya terbang keluar, dan pada akhirnya, dia menabrak tanah. Saat si Hao jatuh ke tanah, bumi sendiri bergetar. Namun, itu tidak hancur, karena pola formasi di bawah tanah diaktifkan untuk melindungi arena bela diri yang sangat besar ini. Di kejauhan, pancaran roda langit hijau terpancar. Itu padam beberapa kali, tetapi pada akhirnya, itu bersinar lagi. Saat itu tergantung di sana, itu tampak seperti matahari hijau surgawi. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya tidak mati dan memblokir senjata pembunuh kuno yang hebat. Petik 2. Banyak orang yang mengucek mata karena tidak percaya. Bocah iblis itu tidak terbunuh atau berubah menjadi abu oleh serangan ini. Darah menetes dari bibir si Hao. Dia terluka, tapi itu bukan halangan yang besar. Tubuhnya tertutupi oleh simbol misterius yang membentang dari lengan kirinya. Sangat kuat. Hal ini sungguh tidak buruk. Dia cukup puas. Dia menyesuaikan napasnya sedikit dan pulih. Kemampuan bertarungnya tidak terpengaruh. Dia melihat ke depannya. Ketika semua orang menyaksikan hasil ini, langsung terjadi keributan. Ini terlalu konyol. Dia menghadapi langsung senjata suci kuno, namun dia masih terlihat baik-baik saja. Di kejauhan, wajah anak muda berambut abu-abu itu menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Ini adalah senjata suci, terlebih lagi yang namanya pernah sangat mengguncang zaman kuno. Setelah itu benar-benar diaktifkan dan dihidupkan kembali, itu membutuhkan kekuatan ilahi yang tak terbatas, jadi itu membuatnya benar-benar kosong. Namun, inilah hasilnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengambil nyawa anak manusia itu. Ini adalah roda langit hijau yang menakutkan. Dia berteriak dengan keras. Ada beberapa individu hebat di era kuno yang terbunuh, namun bagaimana mungkin seorang anak muda di alam transformasi spiritual bisa bertahan? Anda tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan roda langit hijau. Si Hao berbicara dengan suara lembut. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendekati anak muda berambut abu-abu itu. Masih ada yang salah. Kamu, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kamu juga memiliki senjata suci kuno yang tidak rusak di tanganmu. Dia mulai mengambil langkah mundur. Si Hao menyerbu ke depan dan dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka untuk menekannya. Bagaimanapun, dia baru saja menghindari bencana sekarang, jadi ada gelombang kemarahan di dalam dirinya. Dia sekarang sudah tahu bahwa orang-orang Gunung Ilahi Langit Hijau yang menginginkannya mati. Senjata suci kuno yang tidak rusak dapat dengan mudah menghapusnya, jadi jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki artefak berharga yang misterius di dalam tubuhnya, dia pasti akan mendapat masalah. Roda langit hijau, bunuh dia. Pemuda berambut abu-abu itu berteriak keras dan sekali lagi dengan paksa mengaktifkan roda berharga di langit. Matahari hijau dengan cepat menukik ke bawah. Cahaya ilahi meletus dengan ganas dari matanya.
Dia terpaksa menghentikan gerakannya. Artefak suci itu terlalu kuat, jadi dia tidak bisa menahan diri. Dia sekali lagi mengangkat lengan kirinya, dan cahaya cemerlang segera meletus. Amguard, ini Amguard yang brilian. Semua orang akhirnya menyadari bahwa apa yang menyatu dengan lengannya adalah artefak magis yang aneh. Pelindung lengan itu sangat kabur dan tidak jelas, seolah-olah telah menyatu dengan dagingnya. Itu terkubur di dalam dagingnya, dan simbol-simbol yang padat terjalin dengan cemerlang. Mengapa saya merasa itu mirip dengan artefak magis gunung surgawi ilahi? Seseorang berkata dengan suara lembut. Benar, aku juga merasa seperti itu. Seorang anak muda yang datang dari pegunungan Archaik Divine juga berbicara dengan lembut. Beberapa orang melihat ke arah Yunsi yang berpakaian ungu dan mengungkapkan ekspresi kebingungan. Ini adalah artefak yang diturunkan melalui leluhurnya, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan orang lain? Hong! Lengan si Hao bersinar dan dia sekali lagi mengirim roda langit hijau terbang. Di luar sedikit darah yang menetes dari sudut bibirnya, dia tidak menderita banyak kerusakan. Apakah ini benar-benar artefak magis dari pegunungan Archaik Divine? Ini sangat mirip, hanya saja, sepertinya agak istimewa. Makhluk yang datang dari pegunungan Archaik Divine benar-benar bingung. Tentu, si Hao menggunakan pelindung lengan milik Gunung Ilahi Surgawi, tetapi tidak memiliki bentuk yang nyata dan merupakan jiwa artefak yang telah diperas di dalam alam dewa kekosongan. Saat itu, kakek dari Yunsi yang berpakaian ungu ingin mengundang si Hao ke Laut Utara, tetapi dia tidak mau mengambil risiko dibunuh oleh mereka begitu dia tidak lagi berguna. Akibatnya, dia mengambil artefak berharga ini sebagai jaminan. Ini hanya jiwa pelindung lengan, dan tidak akan berguna bahkan ketika dibawa keluar dari alam dewa kekosongan. Namun, si Hao telah menyatukannya dengan lengannya dan menggunakan dagingnya sebagai media. Inilah mengapa dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Gunung Surgawi Ilahi adalah tempat yang terkenal di dalam tanah terlarang. Orang dapat melihat dari namanya saja bahwa banyak dewa sejati berasal darinya selama era kuno. Artefak magisnya sangat kuat secara alami. Jika bukan karena fakta bahwa artefak magis Gunung Surgawi berada dalam keadaan yang aneh, roda langit hijau mungkin telah rusak. Seseorang berkata dengan suara lembut. Gadis berpakaian ungu Yunsi tidak berdaya. Fakta bahwa artefak magis ini berakhir di tangan bocah iblis itu benar-benar sakit kepala lama yang kembali. Jika dia ingin membawanya kembali, maka satu-satunya cara adalah menghidupkannya kembali. Pada saat ini, tubuh anak muda berambut abu-abu itu mulai bergetar dengan goyah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena dia telah menggunakan semua yang dia miliki untuk mengaktifkan artefak magis. Pada saat ini, tubuhnya tidak tahan lagi karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dia masih ingin melepaskan serangan lagi, tetapi si Hao tidak memberinya kesempatan. Sebuah seberkas cahaya melesat saat si Hao dengan paksa menekan lawannya. Si Hao juga telah menghabiskan sedikit energi, karena ini masih, bagaimanapun, artefak magis ilahi. Meskipun itu hanya jiwa senjata, itu masih membutuhkan energi yang mengejutkan. Namun, dia memiliki 10 bagian surgawi, jadi jumlah kekuatan ilahi yang dia miliki jauh melebihi yang lain. Membunuh. Anak muda berambut abu-abu itu melawan, tapi bagaimana dia bisa memblokir lengan lawan? Dengan suara wenglong, dia ditekan. Energi ilahi memenuhi tempat ini, dan dia tersapu. Seteguk besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Saat dia masih terbang di udara, si Hao mengejar dengan cermat. Kakinya turun dari udara, menghantam tubuh anak muda berambut abu-abu itu dan menghantamnya sampai ke arena bela diri. Suara kaca terdengar. Lupakan anak muda berambut abu-abu,
bahkan mereka yang mendengarkan bisa merasakan sakit yang luar biasa. Tulang di sekujur tubuhnya patah. "Biarkan aku pergi." Anak muda berambut abu-abu itu berteriak keras. "Kamu masih ingin bangun?" Si Hao mengangkat tangannya untuk memukulnya. Lawannya jelas ingin menyingkirkannya, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Batuk dari kejauhan, seorang tetua terbatuk, dan seorang pengawal istana muncul. Kaisar Batu telah memerintahkan agar konfrontasi dapat dilakukan, tetapi tidak ada nyawa yang harus diambil. Si Hao memikirkannya dan mengangguk. Lagi pula ini adalah hari ulang tahun Kaisar Batu, jadi tidak terlalu bagus untuk membunuh beberapa orang. Akibatnya, si Hao tidak membunuhnya. Anak muda berambut abu-abu itu hendak bangun, tapi si Hao menendangnya dan membuatnya terbang. "Tidak membunuhmu tidak berarti aku melepaskanmu." Segera setelah itu, semua orang menjadi sangat tercengang. Si Hao dengan keras menginjak pantat pemuda berambut abu-abu itu, menyebabkan tulang di sekujur tubuhnya retak dengan keras. Dia akan lumpuh secara permanen. Anak muda berambut abu-abu itu berteriak dengan sedih. Ini adalah penghinaan mutlak, membuatnya kehilangan akal sehat. Makhluk dari Archaic Divine Mountain yang agung sedang diinjak-injak pantatnya, terlebih lagi di depan wajah begitu banyak orang. Wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan di masa depan? "Masih ada. Kalian bertiga." Si Hao menunjuk. Alhasil, ketiga anak muda itu begitu ketakutan hingga mereka panik, tak pernah lagi menunjukkan kedinginan yang mereka miliki belum lama ini. Mereka sangat ketakutan. Peng. Tapi pada akhirnya, tidak ada satupun yang bisa lolos. Kecepatan si Hao terlalu cepat, dan dia menggunakan artefak sihir ilahi untuk menekan mereka. Kemudian, dia melepaskan 10 bagian surgawi untuk membekukannya di tempatnya. Satu tendangan per orang, punggung mereka hancur. "Ah!" Ketiga orang itu berteriak dengan sedih. Rasanya seperti jantung mereka terkoyak dan paru-paru mereka pecah. Namun, bagian yang paling penting adalah bahwa itu terlalu memalukan. Si Hao mengabaikan pekikan darah mereka yang mengental dan menginjak-injak pantat mereka seperti sedang menggulung labu. Suara pipa terdengar dari tubuh mereka, dan setiap dari mereka menjadi cacat saat tulang mereka retak. Semua orang mendesah. Orang-orang ini sudah tamat. Bayangan kemungkinan besar akan menutupi hati mereka selama sisa hidup mereka. Mereka bisa saja memprovokasi siapapun, tetapi mereka memutuskan untuk mencari anak buas itu, yang membawa kesengsaraan bagi diri mereka sendiri. Anak laki-laki dan perempuan muda semua terkejut, dan mereka menutup mulut mereka satu demi satu. Si Hao terlalu tirani. Dia tidak semua berbicara, dan dia menginjak-injak makhluk berdarah murni ini sampai mereka berguling-guling di tanah. Ini membuat mereka semua terdiam. Biasanya, mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu, namun di depan seorang remaja belaka, ras yang kuat seperti itu benar-benar dipermainkan. Orang ini benar-benar tangguh. Benar, apakah dia punya tunangan? Petik 2. Kie, teruslah bermimpi, dasar gadis berbintang. Orang itu bahkan dapat menghajar makhluk dari pegunungan Archaic Divine. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia ingin menikahi orang dari klan seperti kamu? Petik 2. Kamu adalah yang bermata berbintang. Pertempuran berakhir, dan beberapa orang dibawa pergi dalam keadaan yang terlalu tragis. Bahkan pantat mereka diinjak-injak seperti ini, menjadi bahan tertawaan dalam perayaan ini. Itu hanya bisa disalahkan atas kesialan mereka. Mereka tidak pernah berharap pihak lain memiliki artefak magis dari gunung surgawi ilahi. Petik 2. Pada kenyataannya, jika si Hao tidak memiliki artefak berharga semacam ini, dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika bakatnya mengguncang dunia, dia masih akan jatuh di bawah senjata suci kuno. Pesta anak muda berambut abu-abu itu akan benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuhnya.
Bagaimana dia bisa memiliki artefak magis dari gunung surgawi ilahi? Banyak orang tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Seorang gadis memberikannya padaku. Si Hao menjawab. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh, dan mereka semua menatap Yun Si. Mereka merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan, atau bagaimana hal seperti itu bisa diberikan secara acak. Kamu, apa yang kamu semburkan secara acak? Yun Si sangat marah. Sebuah pembuluh darah muncul di dahinya yang putih bersih. Begitu banyak orang menonton, namun orang ini masih berani berbicara omong kosong seperti itu. Saya tidak berbicara omong kosong. Orang yang memberikannya kepada saya memperingatkan saya lagi dan lagi untuk tidak pernah kehilangannya. Jadi saya telah melindunginya sampai hari ini, kata si Hao. Setelah itu, dia tidak memperhatikan mereka dan melihat ke arah roda langit hijau yang tergantung di udara. Itu menarik perhatiannya. Yun Si sangat marah karena wajahnya yang cantik benar-benar memerah, dan bahkan akar giginya sakit. Begitu banyak orang menatapnya, menuntut penjelasan. Dia tidak akan bisa membersihkan dirinya dari kotoran ini bahkan jika dia terjun ke laut. Bocah jahat ini terlalu penuh kebencian. Setan kecil, kamu berani menyentuh artefak sihirku. Suara dingin terdengar, mengguncang arena bela diri. Telinga semua orang berdenging dengan suara weng-weng, dan banyak dari mereka hampir roboh di tempat. Tua bangka apa yang berteriak. Si Hao sangat kasar saat dia menentang orang asing ini dengan kekerasan yang sama. Bulir beras yang sangat sedikit bahkan berani melawan matahari dan bulan. Benar-benar sembrono. Suara dingin itu berfluktuasi. Berhentilah memamerkan usiamu dan bertarunglah. Aku akan menginjak pantatmu. Si Hao berteriak seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Dengan kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat ini menjadi sunyi. Kerumunan itu ketakutan. Apa yang orang ini katakan? Apa mereka salah dengar? Semua orang tercengang. Orang ini seperti akan menginjak pantat seorang ahli tertinggi. Kamu tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi. Suara itu seperti kilat saat meletus di dalam arena bela diri, mengguncang banyak orang sampai mereka mengeluarkan darah. Baru saja datang. Juga, laba-laba berkepala besar, Anda harus datang pada waktu yang bersamaan. Aku akan menginjak-injak semua pantatmu. Si Hao berteriak. Episode ke-320, dengan judul Setan Kecil. Langsung ke dalam alurnya. Segalanya menjadi kacau di arena bela diri setelah ahli tertinggi dari Gunung Ilahi Langit Hijau berteriak, dan banyak anak muda di sana terguncang. Penonton benar-benar ketakutan. Namun, remaja di tengah tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri dan terus menantang lawannya. Dia menunjuk ke langit dan mengancam akan menginjak-injak pantat para ahli tertinggi. Ini terlalu sombong. Kerumunan tidak berani berkomentar, karena mereka takut membawa masalah pada diri mereka sendiri. Mereka tutup mulut dan merenung dalam diam. Apa yang ingin dia capai? Bukankah dia sudah cukup memancing kebencian? Langit bergemuruh, dan tangan abu-abu raksasa dengan guratan melewatinya mengulurkan tangan. Tangan itu sangat luas, menutupi langit dan bumi. Seolah-olah langit itu sendiri runtuh, mengejutkan semua orang. Ahli tertinggi Green Sky telah bergerak, mencoba untuk menghancurkan si Hao di telapak tangannya. Martabat ahli perkasa Archaic Divine Mountains tidak bisa dinodai. Mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk membawa si Hao hidup-hidup. Namun, arena menyala sendiri pada saat itu juga. Cahaya melonjak, membentuk lautan bintang. Saat bintang-bintang raksasa berubah dan bergemuruh satu demi satu, dunia baru dari bintang-bintang sepertinya tercipta. Astaga, apa itu? Kerumunan berteriak kaget, dan bahkan jiwa mereka terguncang. Bintang-bintang besar terdengar seperti guntur, dan tak terhitung banyaknya yang berbaris di langit.
Mereka membentuk sungai bintang yang tak terbatas untuk memblokir tangan yang sangat besar itu. Itu tidak bisa turun sama sekali. Klan Batu, apa artinya ini? Ahli Green Sky Divine Mountain berteriak. Ahli tertinggi, ini adalah salah satu formasi kuno internal istana. Begitu merasakan bahaya, itu akan aktif. Kekuatanmu terlalu besar. Pada saat itu, seorang pengawal istana yang sangat tua berbicara dengan nada yang tidak kasar atau sombong. Kaisar Batu, aku menuntut penjelasan. Apakah saya tidak diizinkan untuk membunuh bahkan satu manusia pun? Ahli tertinggi Green Sky Divine Mountain benar-benar marah. Dia tidak memperhatikan pengawal istana, seolah-olah berbicara dengannya akan mempermalukan identitasnya. Dia langsung melampiaskan amarahnya pada Kaisar Manusia Negara Batu. Kamu ingin aku memberimu penjelasan? Suara bermartabat bergemuruh seperti guntur, mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Itu bahkan lebih keras dari ahli tertinggi langit hijau. Ahli tertinggi, ini adalah istana kekaisaran klan Batu milikku. Setelah kekuatan yang melebihi tingkat bangsawan raja muncul, itu akan mengaktifkan untuk menjaga keamanan tempat ini. Ada aturan yang jelas. Itu adalah pengawal kekaisaran yang berbicara. Pakaian abu-abu menutupi tubuhnya saat dia menjawab dengan tenang. Ini adalah lokasi sentral sebuah negara, dan semua keluarga klan-klan tinggal di sini. Jika ahli tertinggi diizinkan untuk mengambil tindakan dengan santai, maka satu serangan dapat menghancurkan banyak tokoh tingkat atas klan. Selain itu, paviliun kitab suci, perbendaharaan artefak berharga, ruang pengobatan kuno, dan lainnya semuanya terletak di sini. Jika tempat ini dihancurkan, maka bagian-bagian itu juga akan menderita. Konfrontasi diizinkan di sini, jadi arena bela diri didirikan. Namun, pembatasan kekuatan yang ketat berlaku yang mencegah kekuatan yang dapat mengancam kemunculan kota kekaisaran. Kaisar Batu, aku ingin membunuhnya. Mungkinkah Anda menghentikan saya? Ahli tertinggi Green Sky Divine Mountain berteriak. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan fondasi yang ditetapkan oleh leluhur klan saya? Kaisar Batu dengan dingin bertanya. Suaranya datang dari kuil surgawi pusat, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Untuk apa manusia lemah? Dia berani menghinaku, jadi dia harus dibunuh. Ahli tertinggi langit hijau dengan dingin berbicara. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak kultivator manusia mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Meskipun ras manusia telah menurun, berbicara seperti ini di depan wajah Kaisar Batu agak terlalu tidak terkendali. Kaisar Batu, kenapa kau terus melindungi semut tak penting itu? Dia terus memprovokasi orang lain lagi dan lagi, merendahkan martabat para ahli tertinggi. Dia harus dieksekusi. Tepat pada saat itu, suara lain terdengar. Semua orang menghirup udara dingin. Banyak orang tahu bahwa ini adalah laba-laba besar dari Danau Roh Iblis. Itu adalah makhluk berdarah murni dewasa yang menakutkan dengan latar belakang yang menakjubkan. Saya telah mengatakan bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur setelah nyala api ilahi dinyalakan. Apakah kalian semua mencoba mempermalukan leluhur klan Batu saya? Suara Kaisar Batu bahkan lebih keras, dan seluruh kuil surgawi meletus dalam cahaya keemasan yang tak berujung. Seolah-olah matahari keemasan menerangi seluruh tempat ini. Pada saat yang sama, pengawal kekaisaran tua berbicara. Ahli tertinggi, tolong jangan mempersulit Kaisar. Jadi bagaimana jika aku masih bersikeras membunuh manusia kecil itu? Ahli tertinggi Green Sky Divine Mountain berteriak dengan dingin. Kalau begitu kamu menantang prestise klan Batu, dan kamu akan tersingkir oleh formasi pemurnian Dewa Agung. Pengawal kekaisaran dengan tenang berkata. Semua orang menjadi khawatir. Tanggapan ini secara alami diterima secara diam-diam oleh Kaisar Batu. Sepertinya pertempuran besar yang mengejutkan akan terjadi.
Saat ini, si Hao membuka mulutnya. Kaisar manusia, hari ini adalah hari ulang tahunmu, dan aku berharap kamu panjang umur dan berkah surgawi. Hal-hal yang terjadi adalah karena aku, jadi secara alami harus diselesaikan olehku. Biarkan mereka datang. Apakah Anda pikir istana tertinggi saya semudah itu dibuli? Dia memberikan senjata suci kuno kepada keturunannya untuk membunuh saya, jadi niatnya jelas, namun dia masih berani dengan munafik mengatakan bahwa saya memprovokasi dia. Hari ini, saya tidak hanya akan menginjak pantatnya, tapi saya akan menginjak wajahnya yang tua dan keriput. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Kata-katanya menjadi semakin sengit, dan kesombongannya benar-benar menembus surga. Dia benar-benar tidak takut melawan para ahli tertinggi ini. Masih ada laba-laba berkepala besar itu. Anda telah memanfaatkan klan batu saya dan memprovokasi kakek saya, memaksanya pergi. Hari ini, saya tidak hanya akan menginjak-injak pantat Anda, saya juga akan memotong 8 kaki Anda. Saya ingin melihat betapa mengancam dan sombongnya Anda nanti. Petik 2. Semua orang merasa pusing. Orang ini gila, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Kaisar Batu sudah mencoba yang terbaik untuk memadamkan situasi, jadi mengapa dia mengungkapkan amarahnya? Ini, semua orang tidak bisa berkata-kata. Anda hanyalah manusia di ranah transformasi roh dan kurang dari ngengat atau debu di depan mata saya. Membunuhmu tidak ada bedanya dengan menginjak-injak belatung sampai mati. Seekor laba-laba iblis muncul. Itu bahkan lebih besar dari gunung karena menjulang ke surga. Itu sangat menakutkan, dan aura yang dilepaskannya sangat mengejutkan. Anda mungkin juga akan kentut keluar dari mulut Anda. Laba-laba besar, kenapa tidak kau bawa pantatmu ke sini dan biarkan aku menginjaknya? Si Hao menantang tanpa rasa takut. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Mereka dapat melihat bahwa dia benar-benar menantang para ahli tertinggi. Dia tidak menunjukkan kekuatan palsu, tapi itu masih terlalu sulit untuk dibayangkan. Peluang macam apa yang mereka bicarakan di sini? Istana tertinggi saya tidak bisa dipermalukan. Datang. Si Hao mengeluarkan tantangannya. Semua orang menatap kosong. Ini bukan pertama kalinya dia menyebut nama ini, dan banyak orang yang terkesima. Bukankah dia datang dari paviliun pemeliharaan surga? Jadi hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Istana Agung ini? Istana Agung berasal dari luar wilayah ini. Setiap generasi, hanya akan ada satu murid, tetapi mereka akan selalu menjadi ahli tertinggi yang mengubah dunia. Seseorang berkata dengan lembut, suara mereka tidak nyaring, tetapi membuat banyak bakat luar biasa gemetar di dalam hati. Honglong, laba-laba iblis kuno mengambil tindakan. Kaki laba-laba besar turun, dan gelombang iblis mungkin meletus. Kabut hitam meluap ke langit. Namun, formasi hebat istana kekaisaran sangat menakutkan. Laba-laba iblis, apakah kamu akan melewati batasmu? Suara Kaisar Batu terdengar, dan itu bahkan lebih bermartabat sekarang. Cahaya dari kuil surgawi pusat bahkan lebih menakutkan sekarang, seolah-olah nyala api emas yang besar telah dinyalakan, menelan tinggi ke langit. Pada saat ini, semua orang diam karena takut. Sementara itu, makhluk dari pegunungan Archaik Divine semuanya dipindahkan. Mengapa api emas membuat jantung mereka berdegup kencang? Ahli tertinggi, jika Anda melanggar peraturan leluhur klan saya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Formasi pemurnian Dewa Agung akan digunakan untuk mengalahkanmu. Pengawal kekaisaran berbicara. Teman bela diri, lebih baik mundur. Mengapa Anda berdebat dengan generasi muda dengan sangat marah? Kembali saja dan melahap beberapa kota raksasa atau mangsa berdarah untuk memadamkan amarahmu. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak ada satu orang pun yang ekspresinya tidak berubah.
Ini adalah ahli tertinggi yang mencoba membuat laba-laba iblis keluar dari panggung. Pada saat yang sama, itu diucapkan dengan agak keras. Jika sesuatu terjadi di sini, maka mereka pasti tidak akan bisa menghindari bencana besar. Siapa yang tahu kapan bencana seperti itu akan berakhir? Baiklah, aku akan kembali sekarang dan membahas ini nanti. Laba-laba iblis kuno mundur dan kembali ke istana. Itu tidak mengunjungi Kaisar Batu. Ahli tertinggi The Green Sky Divine Mountain juga pergi dengan senjata suci. Dia tidak terus menghadapi Si Hao. Bocah jahat itu sangat menyesal. Mengapa dia dihentikan lagi? Dia tidak puas dan berkata, kami akan menyelesaikan masalah ini di luar istana. Kalian berdua, basuhlah dirimu hingga bersih dan tunggu aku memenggal kepalamu. Petik 2. Ini benar-benar setan kecil. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia tidak takut pada langit atau bumi dan berani memprovokasi siapapun? Baiklah, maka masalah ini akan menunggu. Yang lama ini ingin melihat setitik debu seperti apa yang dapat Anda lakukan dan apakah Anda benar-benar dapat merobohkan bintang dari langit. Laba-laba iblis kuno menjawab dengan tawa marah. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara seperti ini kepada saya. Yang tua ini juga ingin melihat apakah yang disebut murid Istana Agung ini benar-benar nyata. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat menampilkan kultivasi yang mengubah dunia. Ahli tertinggi Green Sky Divine Mountain juga berteriak dengan dingin. Niat membunuh dua ahli tertinggi sangat padat, dan mereka dengan tegas memutuskan untuk melenyapkannya. Keributan terjadi di antara semua orang. Badai yang dahsyat sedang terjadi, dan semua orang menantikannya. Mereka ingin ulang tahun segera berakhir sehingga mereka dapat melihat sekilas situasi volatil yang akan datang. Setiap orang memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa Si Hao mungkin benar-benar memiliki semacam bantuan, atau bagaimana dia berani menantang kedua ahli tertinggi itu. Mungkinkah memang ada istana agung di belakangnya, dan gurunya akan datang? Kalau tidak, dia pasti gila. Ekspresi Si Hao rileks saat dia meninggalkan arena bela diri. Sepertinya dia tidak meninggalkan pertempuran besar sama sekali, masih bertindak santai. Dia berjalan-jalan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan dengan seekor anjing. Atau dengan kata yang lebih baik, dia memimpin serigala kecil. Dia berkeliaran di semua tempat dengan cara yang benar-benar riang, seolah dia tidak terlalu peduli tentang pertempuran besar yang akan datang melawan para ahli tertinggi itu. Kamu benar-benar terlalu gila. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Huo Linger kembali dari memberikan ucapan selamat dan mulai mengomel. Fisiknya yang anggun adalah kepala yang lebih tinggi dari yang lain. Dia memiliki pinggang kecil, dan bersama dengan wajah putih bersih yang cantik, penampilannya sangat menyentuh. Hanya saja, saat ini, ada sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Orang ini sepertinya tidak pernah tenang. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menimbulkan masalah. Huo Linger diam-diam mengutuk anak nakal yang suka membuat masalah ini. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa orang ini tidak pernah menderita kerugian nyata. Dia selalu hanya akan marah ketika dia tahu dia memiliki kekuatan untuk menekan orang lain, tetapi kali ini, itu sangat berbeda. Ini adalah dua ahli tertinggi. Jika Anda tidak punya rencana, maka Anda harus segera melarikan diri. Huo Linger berbicara dengan pelan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum mentransmisikan suara secara mental. Aku masih memiliki kulit Void Beast yang ditinggalkan ayahku. Anda dapat menggunakannya untuk bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri dari ibu kota. Anda mungkin bisa lolos dari tragedi ini. Petik 2. Siapa saya? Surga yang membelokkan bakat ilahi yang adil dan terhormat. Mengapa saya harus pergi? Sebentar lagi,
Saya akan memukuli mereka sampai mereka kencing di celana karena ketakutan dan mengemis untuk hidup mereka. Si Hao sama sekali tidak keberatan dan terus menemani serigala kecil itu seolah-olah sedang berjalan-jalan dengan seekor anjing. Kamu, Huolinger tidak ingin mengganggunya lagi. Orang ini sangat santai. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya seorang ahli tertinggi? Satu jari bisa membunuhnya ratusan kali lipat. Beberapa anak muda dari pegunungan Archaic Divine menyaksikan dari kejauhan sambil berbicara dengan tenang. Mereka juga sangat bingung. Jenis dukungan apa yang dia miliki yang memberinya kepercayaan diri untuk menantang para ahli tertinggi. Petik 2. Pada saat ini, Yunsi yang berpakaian murni juga berjalan dengan anggun. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi di generasi ini, dan kecantikannya bisa menyebabkan kehancuran kota. Gumpalan asap ungu tampak menyelimuti tubuhnya, membuat kecantikannya yang menakjubkan tampak kabur. Yin Sue menemaninya di samping, tampil hidup. Dia juga sangat cantik. Jangan bilang kamu di sini untuk pelindung ketiak dewa saya. Saya masih membutuhkannya untuk melindungi hidup saya. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali dengan mengancam saya, maka saya pasti tidak akan menyerah. Kata si Hao. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.